selesai. Apa yang diselesaikan? Saya senyum mengatakan ini. Kuasa dan kerajaan setan telah diselesaikan, telah dihancurkan. Makanya lagu tema kita adalah ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam ku menang atas segala setan. Kalau di desa-desa Batak kita berkata ku menang atas segala begu. B-U-G-B-E-G-U. Kejadian 3:15 tadi mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sebenarnya perang bebuyutan terjadi sejak Yesus datang ke dalam dunia. Bahkan sejak perjanjian lama. Kerajaan Allah versus kerajaan gelap. Agustinus, Bapak Gereja abad ke-4, dia menulis satu buku mengenai two kingdoms. The kingdoms of light and the kingdom of darkness. Rupanya Bapak Agustinus melihat seolah-olah ada equal balance antara two kingdoms. Saya sih tidak melihat begitu. Saya tidak tahu kenapa dia begitu. Mungkin karena dia mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, sehingga dia melihat sengat setan jauh lebih dahsyat. Tapi ketika dia berserah, dia menjadi kuat. Bagi kita yang selalu mengalami kemenangan Tuhan, kita akan berkata, memang setan masih punya kekuatan. Setan masih tak menakutkan. Tapi dia bagaikan singa yang giginya semua sudah dicopotin. Kalau kamu melihat singa, kamu takut nggak? Tapi kalau kamu lihat giginya sudah tidak ada, meskipun kamu takut, tetapi tidak membahayakan. Itulah kata Tuhan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti apa? Di dalam aku, kamu berbuah banyak. Puji Tuhan. Dalam perjanjian lama kitab Taurat bicara soal perang bebuyutan itu. Makanya Ulangan 18 berkata di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki, perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau meminta kepada petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Allah jijik. Black magic, white magic, green magic, all of them are jik. Allah jijik. Jauhkan. Jangan lupa kita tinggal di daerah Samosir dan Toba, Simalungun dan Karo, yang masih sangat banyak dengan kuasa gelap. Bina umat, usir kuasa kegelapan. Tapi jangan menghina mereka dan iman mereka. Itu berarti nanti kita berperang. Sama seperti yang saya dengar, ada pendeta yang mau dikejar, diadukan, diapakan. Karena pendeta itu teriak-teriak mengenai tempat peribadatan mereka, okultisme mereka. Saya berkata tidak harus demikian tentunya. Dalam Kolose 2, Paulus teolog besar berkata, dia telah melucuti pemerintah, penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Dia bicara salib itu. Dia bicara salib. Jadi salib itu paradoks. Sepertinya Yesus kuasanya dilucuti. Paulus berkata, yang terjadi semua penguasa-penguasa dilucuti. Yesus menang. Puji Tuhan. Jadi kalau kita berkata the kingdom of light versus the kingdom of darkness, Christ conquer them all. Peperangan kuasa si setan dengan Tuhan Yesus benar-benar memang nyata. Mulai perjanjian lama. Karena itu Raja Yosia menghancurkan tempat-tempat kegelapan. Perjanjian baru. Begitu Yesus lahir, setan mau pakai Raja Herodes ingin menghabisi bayi itu.
Nanti kalau kita lanjutkan, ketika dia memulai pelayanannya di padang gurun, dia berdoa. Setan masuk mencoba lagi, mau menyerongkan, kalau kau anak Allah, rubah batu jadi roti. Menang Tuhan Yesus. Dicoba lagi. Semua ini kuserahkan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Sekiranya Tuhan mau, tidak perlu penginjilan. Gereja tidak perlu capek-capek. Tidak ada godaan setan. Karena apa? Kita berkawan dengan setan. Tetapi Tuhan mengusir, enyah engkau setan. Karena Tuhanmu dan rajamu melawan, maka sejak itu peperangan terus-menerus terjadi.